memang bagus. Tapi kalau tidak yang pengandilainya, siapa yang mengendalikan? Diibaratkan sekakler, apa zaman sekarang itu yang itu dicolok-colok itu. Ya. Kalau konslet semua, apa yang terjadi? Ya kebakar. Nah, sudah tahu. Buat pelajaran kalian semua. Ya. Ya, gitu aja, Ki. Terima kasih. Itu aja. Ya. Ya sudah, saya pergi dulu. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, bikinnya semua. Halusan aja. Ya. Tapi udah tahu Islam belum sebelumnya? Belum tahu. Coba ini dirasakan dulu ini. Dirasakan dulu. Bos, iman Islamnya masuk sallallahu alaihi Muhammad. Merasakan iman Islamnya sallallahu alaihi Muhammad. Dirasakan dulu. Iman Islamnya masuk, ketenangan di jiwa ada, rasa sifat benci akan ada. Yang suka menyesatkan manusia hilang semuanya, yang ada kedamaian dalam diri kamu, hati kamu. Tahu Islam, iman Islam, tahu semuanya sallallahu alaihi Muhammad masuk. Itu hadiah sedikit. Nanti saya baikin lagi tempatnya ini. Jangan dilawan, dinikmatin. Gimana rasanya? Saya tidak bisa bernafas. Dinikmatin. Nanti bisa bernapas. Bagaimana saya menikmatinya kalau rasa sakit ini? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat sore saudara sedulur semua, sahabat pecinta YouTube Padepokan Pinar Tafakur sama Padepokan Raja Alam. Pada kesempatan sore ini kita berada di salah satu situs makam Datuk Orang Kayu Pingai. Di sini kita semua pengen mencari tahu ataupun silaturahmi bagaimana dulu bisa ada makam ini di sini dan apa hubungannya dengan makam-makam yang ada di seluruhnya yang ada di tepian sungai Batanghari. Nanti kita akan cari tahu dari sisi goibnya sebagai hiburan ataupun mengambil wawasan. Jadi sebagai pemahaman kita untuk kedepannya untuk melestarikan ataupun menghormati budaya-budaya peninggalan para leluhur khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Hari ini saya ditemani oleh sedulur saya yang dari Pulau Jawa, yaitu Gus Arik sama Gus Ngadiman. Nanti biar dibantu oleh Gus Arik akan diungkap dari sisi gaibnya. Mari untuk sahabat semua disaksikan, ditonton channelnya, jangan lupa subscribe dan subscribe-nya. Nah, jadi itu aja, monggo Gus Arik dilanjutkan. Aku sunar ya. Oh, nggih. Mengerti aku sih buka mau. Akalan. Ya inilah, ini sambil guyon maton untuk saudara-saudara kita menghibur. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya ingin mencoba menarik sisi gaib yang terkuat yang ada di sini, yang bisa menceritakan tentang situs atau makam beliau.
siapa aslinya. Dan mohon maaf untuk sahabat-sahabatku yang nonton mungkin ya di daerah Jambi, Syekh Ali Syafi'i, yang dan lain-lain sebagainya, dulu yang spiritual teman saya, mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, manusia mutlak hanya milik kesalahan manusia hanya mutlak. Gitu nek ngomong kayak bingung apa. Ya pokoknya gitulah. Kita langsung tarik aja sisi goib yang terkuat yang ada di sini untuk dimediumisikan kepada saudara kita Gus Ngadiman. Yuk monggo tak proteksi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih izin. Malaikat penjaga. Mohon izin. Ya Allah, atas izin Yai Nur yang saya inginkan energi terkuat penguasa yang ada di sini yang bisa menceritakan sisi goibnya tentang makam tersebut yang asli, bila mana ada penyusup dan bila mana ada yang berbohong. Atas izin Yai Nur, atas izin guru kami Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana akan hancur meledak dan terbakar di api neraka. Ya Allah, atas izin Yai Nur yang terkuat yang ada di sini tertarik di tangan saya. Sallallahu alaihi Allah. Tambah lagi energinya, makin kuat, makin menambah, makin kuat. Bila melawan, terikat semuanya, dan kanan kirinya api neraka semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tersambung pita suaranya, paham dengan kata-kata saya protek untuk bahasa Indonesia. Allah. Selamat sore. Selamat sore. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Kami dari bangsa Siluman. Dari bangsa Siluman ya. Apakah bangsa Siluman yang tertarik di tadi sudah tertarik belum? Sebagian belum, karena ada tingkatan daripada gaib-gaib yang ada di sini. Oh gitu ya. Jadi berarti tingkatan-tingkatan tersebut ya. Dia punya kelompok dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Saya penguasa yang ada di Sungai Batanghari. Oh, di penguasa bagian yang di sini ya. Pertemuan dari persimpangan Batanghari tersebut. Ya. Mungkin lebih lanjutnya mungkin saudara saya Gus Adi bisa bertanya-tanya, karena saya kan pendatang bukan dari sini. Mungkin beliau menanya-nanya tentang cerita asal-usulnya ya. Monggo Gus, dilanjut. Sampai udah muslim belum? Saya salah satu sosok yang sudah Islam. Oh enggak sana. Karena beliau mengatakan selamat sore. Oh gitu. Saya menghargai dari panjenengan yang hadir di sini. Benar seperti itu. Mohon maaf, dengan siapa kalau boleh tahu? Saya Naga. Oh, Naga yang pernah dulu kita ini ya. Kita Betul muslim sekali. Mohon maaf, panjenengan tahu tentang makam ini? Ini adalah makam dari saudara yang ada di seberang sana, yaitu Datuk Orang Gayo Hitam. Tapi sebelum makam yang ada di sana ada, terlebih dahulu makam yang ada di sini. Karena di tempat ini, waktu di zaman itu tempat pertemuan para pegawai-pegawai kerajaan ataupun para punggawa-punggawa raja untuk menyampaikan suatu pendapat, menyebarkan agama Islam yang ada di sini. Dan di tempat sekitar sini, wilayahnya yang ada di bagian timur, itu tempat kelahiran daripada Datuk Orang Gayo Hitam dan saudara-saudaranya. Letaknya itu tidak
banyak diketahui oleh manusia, tapi masih di daerah timur ini. Di ujung ya. Di pinggiran pertemuan daripada ujung tempat ini. Oh, itu untuk tempat kelahirannya. Rumahnya dulu berarti ya. Masa kecilnya. Beliau tuh asli dari mana kalau boleh tahu? Mohon maaf. Beliau adalah putra dari Datuk Paduka Berhala. Beliau mempunyai 4 saudara. Ya. Dan beliau di zaman itu ditugaskan untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang ada di wilayah Jambi dan sekitarnya. Karena di zaman itu tatanan manusia itu belum semuanya menyatu, saling bermusuhan di antara agama satu dengan agama yang lainnya. Dan di situ beliau diikuti dari kelompok pejuang yang sangat tangguh, Datuk Orang Kaya Hitam. Itu ada 9 dari punggawa-punggawanya yang diutus selalu ke daerah masing-masing. Wilayah ya. Iya. Untuk maaf saya bertanya, untuk makamnya sendiri, kenapa kok rata-rata semua di pinggiran sungai? Karena di zaman itu tempat untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu hanya bisa digunakan oleh perahu besar. Waktu itu tidak ada jalan yang seperti layaknya manusia sekarang tempuh. Berarti tempuhnya lewat air ya. Iya. Jalur air ya. Dan berarti ini dulu semua nih berarti air sampai sini ya. Kalau boleh tahu, sampai di sini tuh air semua. Dulu tempat apa ini maksudnya? Di sini tempat pertemuan. Temuan. Itu berarti ada makam-makam orang kampung itu dulu berarti di desa atau memang pertemuan. Maksud saya itu pasti ada desa kecil gitu. Iya. Perkampungan Ada di kecil. sebelah sana. Oh, perkampungan kecil ya. Iya. Karena perkampungan itu sudah ratusan tahun ada di sana. Dan kalau memang dari sisi manusianya, dia akan tahu sedikit banyaknya tentang informasi yang detail lewat manusianya ada di kelompok manusia yang ada di sana. Ya, ya, ya. Terus selain makam beliau ini, ada makam lain kah? Mungkin keluarga beliau atau anak beliau di sini? Tidak, Sendirian? karena anak-anak beliau ditugaskan di daerah Uluan. Oh ya, boleh mohon maaf kalau boleh tahu. Anda kan tadi dibilang sudah Islam. Berarti yang mengislamkan siapa kalau boleh tahu? Mohon maaf. Waktu itu saya salah satu menjadi pengikutnya para datuk yang ada di sini. Tapi saya pernah dipanggil oleh beliau. Iya. Dan akhirnya datang lagi di sini ya. Iya. Alhamdulillah. Waduh, nggak sih ngopi covid. Berarti pernah sampai panggil. Pernah. Waktu ada yang meninggal itu ya, kalau nggak salah. Terus makam ini apa namanya yang sering dipakai untuk tempat-tempat contoh meminta-minta yang sini apa yang sana yang paling banyak? Ada yang di sebelah sana.
Di sini juga banyak, tapi di sini lebih condong dari golongan para orang-orang yang mempunyai power kesaktian, Oh gitu. dari para dukun. Itu yang banyak, karena di sini tempatnya lebih sepi. Iya benar. Jadi mereka bisa beraktivitas semena-mena di malam hari. Tadi kalau boleh tahu yang kami Islamkan dengan saudara kita ini, itu yang penguasa di sini ya, iblisnya? Bukan, Bukan ya, lain ya. karena penguasa dari golongan iblisnya di sini, dia hanya memantau. Itu berarti Tidak tadi anak buahnya yang dipasrahkan ya. Ya, itu yang ditugaskan untuk mengelabui perilaku-perilaku manusia yang ada di sini. Itu udah Itu pasti. mereka kelompok-kelompok. Super sekian Untuk detik itu udah anu ya, udah tahu mereka ya. Iya, Jadi daripada ketuanya dijadikan dimasukin Islam, mending dikorbankan anak buahnya ya. Iya. Iya, iya paham. Itu itu udah pasti. cara mereka. Jadi kalau yang apa yang paling kenceng iblisnya di sana. Lebih kuat ke sana. Karena asumsi pikiran manusia itu loh condongnya lebih ke sana. Ketimbang iya betul. Iya. Karena pusat dari energi dari golongan kami Sana. itu berpusat di sana, yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur ini, Oh, khususnya Provinsi Jambi. Iya. Ini disinilah kerajaan-kerajaan gaib penyesat dari golongan manusia. Iya. Ya itu aja, terima kasih Atas informasinya. atas informasinya. Ya saya minta tolong juga dipantau tempat ini, Ya, ya dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik ya, biar apa menjadi apa intinya menjadi apa budaya ya, Budaya, terus budaya. tidak untuk berbuat yang Yang- seperti tadi iya. lagi. Karena kami memang ditugaskan seperti itu. Ya kita kan tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa melihat Anda dan tidak bisa melihat seperti tadi, ya seperti layaknya yang kelihatannya aja bisa berbohong, apalagi yang tidak kelihatan. yang tidak kelihatan. Iya. Jadi kita kan hati-hati sendiri lah, intinya kayak gitu. Ya, mohon maaf, mungkin saya kurang sopan atau memang tidak tahu secara sengaja maupun tidak sengaja menarik Anda untuk bercerita sedikit tentang makam beliau. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Bila mana ada tutur kata saya dan saudara saya yang salah, mohon dimaafkan. ya, sama-sama. Ya. Mohon maaf. Kami hadir di tengah-tengah sedulur yang ada di sini semua. Ya, Tidak bisa memberikan yang terbaik. Kami juga menjaga tempat ini punya batasan. iya benar. Kami tidak mempunyai kekuatan yang lebih. Kami hanya memberi isyarat kepada kaum-kaum dari bangsa manusia supaya untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk. Tapi tidak semuanya bisa kami cegah. Iya. Semampunya lah. Semampunya dan sekuatnya untuk berjuang di jalan Allah. Seperti kami juga semampu dan sekuatnya. Ya mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak selamat bertugas. Semoga di kemudian hari bisa ketemu kami lagi di sini maupun di majelis sana. Silakan kalau ingin ikut ngaji dengan santri-santri beliau, silakan datang. Mungkin santri-santrinya Anda juga kalau ingin datang silaturahmi, silakan setiap malam Jumat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Monggo katuran medal, silakan keluar dengan
baik. Mudah-mudahan tugas Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, lupa. Ya, mungkin gitu aja sedikit cerita tadi. Beliau ternyata naga penguasa Sungai Petahari. Sungai Petahari. Alhamdulillah sebelum itu beliau pernah tertarik oleh saudara saya Gus Adi menceritakan ya. Tapi sebelum itu memang belum diislamkan ya. Udah Islam dulu. Belum. Belum. Oh, berarti sudah diislamkan. Menunggu waktu itu. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Karena memakan korban. Memakan korban ya. Sebelum itu ya memakan korban ya. Di sungai itu kan banyak meninggal. Sekarang alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ya mungkin itu aja suguhan-suguhan kami. Sekali lagi mohon maaf, ambil sisi positifnya. Iya, sisi positifnya, yang negatif kita tinggalkan, yang baik kita pakai, yang jelek kita tinggalkan. Itu aja dulu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.